kewenangan sekretaris untuk membacakan jumlah peserta rapat gabungan pada hari ini untuk menentukan quorum. Oleh karenanya kami mohon kepada rekan Darul untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan untuk quorum dari rapat gabungan untuk sesuai dengan pasal 49, yaitu rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari seluruh jumlah anggota pengurus wilayah dan pengurus daerah. Pada saat ini untuk peserta rapat gabungan 153 dari pengurus anggota pengurus wilayah dan 24 pengda dari 34 pengda. Pasal 49 rapat gabungan sudah memenuhi quorum. Terima kasih. Dengan demikian rapat gabungan berhak untuk segera berapat. Oleh karenanya kami mohon kepada Saudara Eko Budi Prasetyo untuk dapat memimpin rapat gabungan, dan kami mohon kepada para wakil ketua pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah untuk dapat menempatkan diri di atas panggung. Disilakan. Dan rasa-rasanya mulut ini jadi gatal. Garuk. Ini memang tadi malam buka jatuh dari tangga. Yang kedua gatal karena melihat dinamika yang ada di organisasi kita ini jadi calon malu. Tadi Pak Wakil hanya melemparkan saja, belum menilai. Nah sekarang penilaiannya bagaimana? Apakah KLB LP3 ini tersebut memberi keputusan untuk memperpanjang kepengurusan pengurus pusat atau tidak? Kalau memang tidak ada itu, ya terus keputusan PP yang menyebutkan memberhentikan ketua Pemilih Jawa Tengah dasarnya apa? Kita nilai, kita tolak. Dan ini saatnya kalau kita jadi barometer, saatnya untuk menunjukkan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Resikonya banyak. Saya ngomong begini resikonya banyak. Sebentar lagi pensiun, minta diperpanjang. Kalau kami karena kasih, itu sudah pilihan jalan hidup seperti itu. Tapi saya yakin bahwa dengan kita kembali ke aturan main, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang di pasal 49 disebutkan, sampai saya ini bawa bukunya supaya supaya tahu kita baca ini pasal 49 ayat 2 huruf A memang menyebutkan menilai Kongres KLB LP3ID dan keputusan pengurus pusat. Nah, keputusan pengurus pusat yang memilih pemberhentian harus kita tolak mentah-mentah.
wakil untuk jadi PLH di versi yang lain. Apalagi dasarnya itu, ada nggak dasarnya itu? Nggak ada. Inilah kesempatan kita yang ada di wilayah ini untuk menentukan apa yang ada di depan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tentang apa yang ditanyakan oleh Kang Mas Ari Bagio tentang hasil dari rapat berita acara Presidium KLB Ikatan Notaris Indonesia di Riau tahun 2022. Saya bacakan hasilnya saja. Hasilnya adalah Presidium sepakat untuk merekomendasikan. Satu, rancangan perubahan anggaran dasar diselesaikan dan dikirim ke anggota melalui Pengwil dan Pengda selama-lamanya 2 bulan sebelum pelaksanaan Kongres di Jawa Barat ke-14. 2. Pelaksanaan Kongres ke-14 di Jawa Barat dilaksanakan pada bulan November 2022. Yang ketiga, permasalahan yang menyangkut pencabutan, pengukuhan, dan pengesahan Saudara Dr. Willy Handoko SHPN selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah ini diselesaikan dengan secara musyawarah segera dan mufakat oleh PPINI, DKPINI, dan Pengurus Wilayah Jawa Tengah. Ditandatangani 15 Juni 2022 Kamar Riau jam 17.30. Itu saja hasil dari KLB Riau, Kang Mas. Jadi setelah dari hasil KLB Riau tersebut, kemudian kita Pengwil INI Jateng mengadakan rapat pleno tanggal 21 Juni 2022 di Hotel Patra Jasa, menelurkan ada 6 hasil keputusan, yaitu 1. Tetap mengakui kepemimpinan Profesor Dr. Willy Handoko SHPN Pengwil INI Jateng sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi PNI. 2. Pengwil INI Jateng mengabaikan surat keputusan PPINI nomor 10 tentang pemecatan Dr. Willy Handoko. 3. Penyelesaian masalah keputusan PP nomor 10 selaku Ketua Pengurus Pengwil INI Jateng 2019-2022 untuk atas nama Pengwil Jateng disarankan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat antara PP, DKP, dan Pengwil ini sesuai berita acara Kongres di Pekanbaru Riau. 4. Ketua Pengwil Jateng INI wajib mendapat perlindungan secara hukum terkait dengan nama baik pribadinya dalam menjalankan kewenangan rapat Pengwil Jateng INI. 5. Pengwil Jateng INI menunjuk penasihat hukum Rekonfu 87 Law Firm yang beralamat di Belmont Resident, Tower Athena 2, Floor ATK 206, Jalan Kebun Jeruk, Indah Utama Senen, Jakarta Barat, guna mewakili Pengwil Jateng INI untuk klarifikasi dan koordinasi secara musyawarah dan mufakat atas keputusan Pengurus Pusat Ikatan Jateng nomor 10 tanggal 9 Juli 2022 yang berisi pencabutan, pengukuhan, dan pengesahan Dr. Willy Handoko selaku Ketua Pengurus Wilayah Jateng periode 2019 dan 2022. Dan ke-6, Pengwil Jateng INI melalui rapat pleno ini menegaskan bahwa apabila proses musyawarah tidak dapat tercapai dan tidak dilakukan secara damai dalam menyelesaikan permasalahan keputusan PP nomor 10 selaku tentang pencabutan, pengukuhan, dan pengesahan Dr. Willy Handoko SHPN selaku Ketua Pengurus Wilayah Jateng 1922 memerintahkan kuasa hukum melaksanakan atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini untuk menilai tentang hasil KLB itu sudah sejalan dengan jalannya organisasi dari Pengwil INI Jateng, dan langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Pengwil INI Jateng sudah sesuai dengan rapat pleno yang kita lakukan pada tanggal 21 Juni tersebut. Demikian Bapak Penasihat. Mungkin dari teman-teman yang lain akan memberikan tanggapan apa yang kami sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Salam kami dari Pemda IMI Kabupaten Klaten. Di sini seperti Pak Ari Bagio tadi penasihat sampaikan, kami di Klaten dalam menyikapi akhir-akhir ini di Penwil IMI Jateng menyangkut tentang ketua kita yaitu Bapak Widiantoro. Kami di sini mewakili Pemda Klaten. Memang sudah mengatakan sebelum saya ada di sini saya mewakili Pemda Klaten sama mengatakan apa. Jadi kami rapat pengurus untuk menyikapi tentang surat keputusan PP di tanggal 9 Juni tahun 2022 tentang pencabutan pengukuhan beliau ketua kami yaitu Bapak Prof. Widiantoro. Kami menyimpulkan dari Pemda Klaten bahwasanya itu tidak mempunyai dasar sama sekali di antara dasar. Ini akan menjadi presiden yang tidak baik untuk organisasi. Bisa-bisa nanti ke depan Bapak Ketua Penwil bisa mencabut pengukuhan kami selaku. Pemda. Itu bisa. Kalau seperti ini kita lakukan. Untuk itu tata kelola organisasi harus kita sesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian dalam diskusi kami di Pemda Klaten, kami juga akan mendukung sepenuhnya Ketua Penwil kita, Profesor Dr. Widiantoro, untuk menjabat sampai dengan akhir masa jabatannya. Sampai dengan akhir masa jabatan beliau, karena itu adalah amanah anggota. Jadi kami dari Pemda Klaten itu membawa marwah anggota seluruh Jawa Tengah masih mendukung Bapak Widiantoro. Kecuali memang di anggaran dasar disebutkan di situ bisa Ketua Penwil atau Ketua Pemda itu diberhentikan, tapi harus jelas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bisa dengan konperdilu, bisa dengan konperdalu, tapi jelas aturannya dengan permintaan dari anggota. Kami simpulkan juga di situ bahwa hubungan antara PP, Penwil dan Pemda itu adalah hubungan secara koordinatif, secara administratif. Jadi masalah ketua Penwil, masalah ketua Pemda itu adalah otonomi dari wilayah dan daerah masing-masing. Kemudian dalam menyikapi hari ini, rapat kita hari ini tentang poin pertama tentang tadi menyikapi dengan keputusan, kami memang dari Pemda menyikapi keputusan dari pencabutan beliau ini memang kami sikapi seperti itu. Kemudian nanti di poin C mungkin ada penunjukan dari PLT atau PLH, nanti akan kita bahas nanti. Tapi poin yang pertama ini kami atas nama Pemda Klaten seperti yang saya aturkan tadi bahwasanya kami masih atas nama anggota masih mempercayakan sampai Pak Widi sampai dengan akhir masa jabatannya. Yang kedua, kami akan mendukung sepenuhnya keputusan rapat gabungan pada sore atau siang hari. Saya kira seperti itu dari Pemda Klaten. Saya mewakili dari Kabupaten Blora karena ketua dan sekretaris saya dan saya dikasih surat tugasnya. Pada intinya Kabupaten Blora mendukung penuh kepemimpinan Pak Widiantoro. Jadi kita akan berlanjut kepemimpinan di provinsi Jawa Tengah. Ini yang menjadi pertanyaan di Kabupaten Blora. Yang pertama yaitu mengenai surat undangan yang dibuat oleh Penwil yang mengaku Penwil. Ini tidak lanjutnya bagaimana? Jadi ada orang yang mengaku Penwil yang mendapat surat dari pengurus pusat kemudian disebar luaskan, ini akan menjadi presiden buruk juga. Saya minta untuk keputusan rapat gabungan ini harus bisa menindak tegas karena kelihatannya organisasi kita di tingkat wilayah itu dipertanyakan. Untuk itu harus ada keputusan konkret mengenai undangan yang sudah disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Saya sebut oknum karena memang dia tidak duduk dalam struktur pengurus wilayah Jawa Tengah. Ini harus ditindak tegas dan itu harus bisa dilaksanakan karena kelihatannya ini sudah tidak main ADRT sudah main politik. Maka kita harus juga melakukan hal-hal atau action yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum
pidana. Itu yang bisa saya berikan atau masukan untuk rapat gabungan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.